waktunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Halaman pertama. Ya, gini, kita analogikan pertama dulu supaya kita lebih mudah paham. Analoginya adalah begini. Di pikiran kita, di otak kita, ada kayak kandang. Kandang ini isinya adalah dua serigala. Serigala hitam dan serigala putih. Serigala ini selalu bertarung, berantem setiap saat. Berantem terus dia. Tapi nggak ada yang mati. Yang ada aja adalah yang satu semakin kuat, yang satu semakin besar, yang satu semakin hebat. Dan yang satu karena kalah dia semakin kurus, semakin lemah. Kalah, tapi tidak mati. Nah, serigala hitam dan serigala putih ini sebagai analogi atau simbol. Hitam sebagai yang jelek atau fujur tadi, putih sebagai yang bagus atau takwa. Kita semua punya dua ini. Dan dua-duanya ini hidup di dalam otak kita. Tidak akan pernah mati. Satu menang, satu kalah, iya. Satu besar, satu kecil, iya. Satu kuat, satu lemah, iya. Tapi tidak akan mati. Jadi di dalam otak kita akan ada dua serigala ini terus sampai kita meninggal nanti. Dan kita yang harus manage. Karena ini ada di otak kita. Nah, serigala putih ini adalah simbol bahwa kebaikan, ketenangan otak kita, bahwa kalau berpikir harus jernih gitu ya. Serigala hitam ini yang kalau kita berpikir ada tersinggung sedikit langsung marah. Kita tersinggung sedikit kita langsung menjelekkan orang lain gitu. Nah, terus serigala dua ini dia besar, dia hebat, dia kuat itu karena kita kasih makan. Sama lah kalau kita punya kandang kucing misalkan, kucingnya ini kuat, makin besar, makin makin bisa berantem sama kucing yang lain. Kenapa? Karena kita kasih makan. Apapun yang di otak kita juga gitu. Apa yang sering kita dengar, itu jadi makanan buat serigala itu. Kalau kita sering mendengar bentakan, kalau kita sering mendengar keluhan, kalau kita sering mendengar kemarahan, maka sebetulnya kita memberikan makanan buat serigala hitam. Terus apa yang sering kita lihat? Kalau kita ngelihat ya selalu pertengkaran, selalu perselisihan, maka itu juga yang membuat serigala hitam dalam otak kita itu menjadi besar. Apa yang kita rasakan? Contoh, kita sering kecewa, kita sering sedih, kita sering marah, itu juga akan mempengaruhi. Itu sebagai makanan buat serigala hitam. Apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan bahkan, ada orang bilang walk the talk gitu ya. Apa yang kita omongin, apa yang kita lakukan, itu akan berpengaruh menjadi makanan buat dua serigala dalam pikiran kita. Baik atau buruk. Kalau kita sering ngomong buruk, berarti serigala hitam yang akan besar. Kalau kita ngomong baik, maka serigala putih yang akan besar. Dan termasuk apa yang selalu kita pikirkan. Kalau orang psikologi ngomong, kita adalah apa yang kita pikirkan. Benar atau salah, ya itu pikiran kita. Dan kenyataannya akan menjadi betul atau menjadi salah, tergantung pikiran kita. Jadi, semua yang ada di dalam hidup kita, sebetulnya kita membesarkan dua serigala itu. Tinggal kita mau kasih makan buat serigala yang mana, hitam atau putih. Gitu. Kalau kita sering marah, hari ini kita marah sekali, besok marah 2 kali, besoknya marah 3 kali. Kenapa hari keempat, hari kelima, dan seterusnya kita sering marah? Ya karena serigala hitam sudah terlanjur gede. Kita kasih makan terus, makin gede dia. Kita kasih makan terus, makin hebat dia, makin kuat dia. Sehingga ketenangan kita akan kalah oleh kemarahan kita. Sama juga dalam kehidupan nyata, pasti akan seperti itu. Kalau kita nggak sabaran, terus ada sesuatu dikit, pasti aja marah. Nggak akan kita tenang, kenapa? Karena serigala hitam udah terlanjur besar. Nah, ini nyambungnya ke pertanyaan Mas Maizar tadi. Akan menjadi penyakit? Iya. Bukan penyakit dalam hal fisik ya. Ya mungkin bisa. Kalau kita terlalu sedih, kita terlalu kecewa, maka kita punya emah. Emah nanti akan jadi GERD. Itu akan bisa. Pengaruhnya ke situ. Tapi penyakit lebih ke penyakit mental lebih besar. Penyakit fisik iya, tapi penyakit mental lebih besar. Nah, tergantung kita. Keputusan ada di kita. Kita mau kasih makan yang mana nih? Serigala hitam atau serigala putih? Dan semua ada di keputusan kita. Contoh, saya orang Jawa, Jawa Tengah.
Saya lahir di Jawa Tengah. Ibu saya Jawa Timur. Pada saat ke Jawa Timur, ya apa yang saya dengar bahasanya seperti itu, apa yang saya lihat orangnya ngomongnya begitu, maka saya akan terbiasa ngomong Jawa Timur. Dan saya akan terbiasa itu. Pada saat ke Jawa Barat, beda lagi nih. Saya ngomong Sunda. Saya berbahasa halus dengan orang-orang Sunda. Ya saya akan seperti itu. Dan dulu tahun 95 dan sekarang balik lagi saya ke Medan. Saya mendengarkan orang-orang Medan ngomong, saya melihat orang-orang Medan ngomong, saya ngerasain orang Medan ngomong, dan saya juga akan menjadi seperti orang Medan nantinya. Nah, ini yang membuat kita, yang saya maksud memberikan makan buat serigala kita. Culture sangat berpengaruh, itu environment tadi yang saya bilang. Itu reference yang saya bilang. Tapi balik lagi, experience kita akan mempengaruhi. Jadi, oke, environment Pak, kan lingkungan saya seperti ini Pak. Iya, betul. Tapi experience kita lebih mempengaruhi kita daripada environment. Jadi, kalau kita ngobrol sama 3 orang bodoh, maka kita menjadi orang bodoh yang keempat. Iya, itu akan terjadi. Kalau kita nggak paham tentang diri kita, kita akan ikut arus. Tapi kalau kita bisa memilih, oh saya udah punya ilmu itu kok, saya cuma ngedengerin aja, dan saya nggak akan ikut arus. Maka kita pun akan bisa memblok hal-hal yang negatif dari lingkungan kita. Ini menjawab dari pertanyaan tadi juga yang tentang lingkungan, gitu ya. Oke, ini analoginya di dalam otak kita ada 2 serigala, hitam dan putih. Mana yang kita kasih makan, mana yang kuat, mana yang besar, mana yang hebat, itu tergantung kita yang ngasih makan. So, saya berharap kita tidak hanya menjalani hidup kita seperti biasa, tapi kita juga bisa memaknai hidup kita dengan baik. Gitu. Kalau ini analogi lagi, saya ngomong tentang cinta lah ya. Kalau kita paling paling mudah dan paling sering kan ngomong tentang cinta gitu ya. It's not about fall in love, it's about stand for love. Jadi bahkan tentang cinta pun, Rumi, terus si From gitu ya, ngomongnya adalah bukan tentang jatuh cinta. Jatuh cinta itu gampang, tiap orang bisa jatuh cinta. Tapi bagaimana kamu bisa berdiri untuk cintamu? Kamu berkorban untuk cintamu. Kamu memaknai cintamu. Itu yang paling penting. Jatuh cinta itu gampang. Tapi berdiri, stand for love, itu lebih sulit. So, sama. Kita hidup ini gampang. Ikutin aja. Kalau mau marah-marah. Kalau mau kecewa-kecewa. Mau bentak orang, bentak orang. Tapi lebih penting lagi adalah memaknai. Apakah dengan membentak orang itu kita menjadi lebih baik? Apakah dengan merendahkan orang kita terus serta-merta menjadi tinggi? Enggak juga. Apakah dengan menjelekkan orang kita serta-merta menjadi baik? Enggak juga. Apakah dengan ngomong bahwa, oh kamu berdosa, terus kita masuk surga? Enggak juga. Tidak dengan melakukan hal-hal untuk orang lain, enggak. Tapi lebih baik adalah memaknai tentang hidup ini untuk diri kita sendiri. Oke, selanjutnya Mas, materi yang ke halaman kedua. Ya, ini kita bahas dulu tentang penyebab-penyebab mental block. Ya, ada yang ngomong bahwa penyebab mental block, si filosof orang Islam ngomong, Ibnu Sina pernah ngomong bahwa kita harus menjaga 3 kesehatan dalam diri kita, termasuk kesehatan badan, kesehatan pikiran, dan kesehatan hati. Nah, lack of rest, kesehatan badan, ini sangat mempengaruhi terhadap mental block. Jangan berharap mental kita sehat-sehat saja, baik-baik saja, hati kita tenang kalau kita sakit. Jadi kalau dibilang mens sana in corpore sana, itu betul. Di dalam badan yang sehat terhadap jiwa yang sehat, ya karena badan kita harus sehat dulu. Gak bisa kita sakit terus kita ngomong mental saya baik-baik saja kok, hati saya tenang kok, baik-baik saja, nggak bisa. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita menjaga kesehatan diri kita. Jadi lack of rest, please, ini mulai diminimalisasi. Boleh kita kerja sampai jam 10 malam, tapi tolong jaga harmoni. Kalau anak sekarang ngomongnya life balance gitu ya, work life balance, ada ilmu yang lebih tinggi dari itu sekarang. Kita harus ngomong tentang work life harmony. Kalau work life balance, anak-anak sekarang kan, Pak, jam 5 sore harus pulang dong, Pak. Saya kan harus ke kafe sama teman-teman saya. Itu work life balance. Tapi sekarang kita ngomongnya work life harmony. Sesekali nggak apa-apa lembur. Sampai jam 2 malam nggak apa-apa. Karena kalau kita nggak menyelesaikan pekerjaan kita, kita pun akan ada stres.
pekerjaan kita ke bawah tidur, itu akan bikin kita stres pada saat bangun pagi. Sehingga lebih baik menyelesaikannya, pikiran kita tenang, kita tidur. Jadi work life balance nanti kita pelajari ulang menjadi work life harmony. Nggak harus pulang jam 5, nggak harus. Sabtu nggak harus libur. Minggu pun nggak harus libur misalkan. Tapi misalkan minggu ada event, kita ajak anak kita ke event, nengokin teman-teman kita, dampingin teman-teman kita di Car Free Day misalkan. Nggak masalah kan dengan itu semua. Itulah harmoni gitu. Nggak hanya balance, tapi kita lebih ke harmoni. Oke, yang pertama lack of rest kita kurangi. Kita tetap harus tidur. Even kita ngomongnya sejam, 2 jam, 3 jam, lebih baik 6 jam, kita harus tidur. Yang kedua, feeling overwhelmed. Anak sekarang ngomongnya overthinking. Overthinking ini kalau saya bilang termasuk mental block yang sangat parah. Kita belum apa-apa udah overthinking. Pak, target kita tinggi Pak. Tadi yang Mas Januar bilang, targetnya tinggi sekali Pak. Iya, tapi nggak perlu overthinking. Target itu dibuat supaya kita tetap optimis. Coba kalau misalkan kita perjalanan ke Jakarta. Kita nggak punya target nih. Wah, sampainya terserah lah nanti. Gampang lah. Kita bisa sampai seminggu, kita bisa sampai 2 minggu, 1 bulan, karena nggak ada target. Tapi justru dengan target, harus sampai 1 hari. Pak, nggak masuk akal, Pak. Target aja dulu jalanin. Mungkin 2 hari kita bisa sampai. 1,5 hari kita bisa sampai. Tapi at least lebih cepat daripada kita tidak menentukan target. Bisa seminggu kita sampainya. Bisa 2 minggu kita sampainya. Target sebetulnya, ya sebagai visi kita. Nih kita harus sampai ke sini nih. Kita tetap harus punya target. Kita butuh target itu justru untuk diri kita. Kita yang muslim targetnya adalah khairunas anfa'uhum linnas, bermanfaat buat orang lain supaya kita bisa dapat surga. Itu target loh termasuk. Jangan anggap itu hanya sekedar angin belaka yang ditiupkan oleh orang tua kita supaya kita masuk surga nanti, enggak. Itu target buat kita. Kalau target itu tidak kita tetapkan, maka kita pun nggak akan bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. So, kalau tadi dibilang, Mas, Pak, targetnya terlalu tinggi, nggak apa-apa. Itu target kok. Yang harus kita capai, iya, itu harus kita capai. Tapi kita punya strategi, kita punya eksekusi untuk mencapainya. Sama tadi yang saya bilang ke Jakarta, 1 hari sampai, ya kita harus punya strategi. Kita punya eksekusi untuk itu. Gitu. Kalau kita nggak punya strategi dan nggak punya eksekusi, yang terjadi adalah overthinking, feeling overwhelmed. Ya elah targetnya tinggi banget sih sampai tidur ke bawah tapi nggak achieve kan gitu ya. Jadi yang kedua overthinking please dikurangi. Nanti kita bahas seperti apa kita untuk menghilangkan mengurangi mental block ini. Kita sadari dulu yang penting bahwa kita ada overthinking. Soalnya kalau kita nggak sadar balik lagi kalau baju kita pakai terus kita makan makanan misalkan yang berwarna kuning apa opor misalkan terus dada kita ketetesan opor kita nggak tahu gitu yang tahu adalah orang lain. Mas Aris bajunya kena opor tuh kuning di dada, oh saya harus cuci, saya harus sadar dulu, dikasih tahu orang lain saya sadar dulu bahwa Mas Aris kayak gini, Pak Aris kayak gitu, saya sadar, saya baru bisa memperbaiki. So sekarang niatkan kalau ada feedback dari atasan, dari tim kita, dari teman kita, anggap itu feedback baik supaya kita bisa tahu mental block kita memperbaiki. Supaya kita tahu bahwa baju kita kena nih cairan warna hitam, tinta atau apa. Kena nih habis makan jadi warna kuning misalkan. Kena gorengan nih, kena kena minyak misalkan. Anggap orang ngasih feedback supaya kita tahu bahwa kita kotor. Baju kita kotor. Supaya kita bisa cuci. Jadi jangan marah kalau dikasih feedback. Nanti ada pas meeting, ada yang ngasih feedback supaya kita ngejar targetnya seperti A, B, C. Gak apa-apa. Kita terima itu, kita sadari, kita pahami bahwa oh iya, saya ada kotor nih, saya ada yang kurang nih, baju saya harus saya bersihkan nih. Dan membersihkannya kan beda-beda juga. Kalau kena tinta, kita bersihnya pakai soda kue. Kalau kita kena gorengan minyak, kita bersihinnya pakai cuka misalkan. Pasti ada caranya yang berbeda, gitu. Oke, yang ketiga procrastination. Procrastination ini adalah menunda-nunda. Buat yang muslim, kita dilatih untuk disiplin. Sehari 5 waktu kita sholat. Ditandai dengan azan. Pada saat azan, Pak, kalau saya sholatnya 10 menit lagi, boleh.
Tapi kan at least kita tahu bahwa azan itu masuk waktu sholat. Dan kita sholat. Yang penting itu, kita mendisiplinkan diri. Jangan menunda-nunda. Kecuali ada uzur misalkan di perjalanan, Pak, kita jamak, ya boleh. Tapi kalau setiap pekerjaan kita tunda, yang terjadi adalah kita stres. Kerjaan satu belum selesai, dapat pekerjaan yang lain. Target satu belum achieve, ada target yang lain. Makanya kalau bisa, jangan menunda-nunda. Yang ketiga, perfeksionis. Oh, perfeksionis kan bagus, Pak Aris. Iya, tapi kalau terlalu perfect juga nggak bagus gitu. Jadi perfeksionis ini selalu berpikir bahwa saya kalau menyelesaikan pekerjaan harus seperti A, B, C. Nah, kalau persiapan kita tidak sesuai dengan A, B, C, maka kita akan stres. Ingat bahwa harapan kita terhadap suatu pekerjaan tinggi yang kita dapatkan itu tidak sesuai harapan. Yang kita dapatkan adalah sesuai dengan persiapan. Makanya perfeksionis ini kurang bagus. Kenapa? Karena perfeksionis ini berhubungan dengan harapan, bukan berhubungan dengan persiapan. Sementara yang kita dapatkan hasil dari target yang kita tentukan adalah apa yang kita persiapkan, bukan apa yang kita harapkan. Perfeksionis berhubungan dengan harapan. Iya, kita pengennya bagus. Tapi kan kita harus mempersiapkan nih apa yang kita lakukan untuk mencapai target itu. Padahal aktualnya nanti misalkan target 100 gross add. Terus persiapan kita hanya untuk 50 gross add. Yang kita dapatkan apa? Di terakhir bulan. Pasti hanya 50. Karena berhubungan dengan persiapan hanya untuk 50 gross add. Pak, tapi kan harapannya 100. Iya, harapannya 100. Ingat, harapan kita untuk target itu tidak memberikan kita angka. Yang memberikan kita angka itu persiapan. Jadi perfeksionis terhadap harapan ini nggak bagus. Yang bagus adalah excellence terhadap persiapan. Jadi persiapannya 1, 2, 3, 4. Loh, kok dari persiapan saya cuma dapat 70 GA ya, sementara targetnya 100 GA ya. Bikin mitigation plan. Excellency dalam setiap eksekusi. Harus perfect, Pak? Nggak harus. Yang penting excellent. Kalau ada yang kurang, perbaiki. Ada yang kurang, perbaiki. Nggak harus perfect, karena nobody perfect. Quote, ada yang bilang bahwa hidup dan cinta itu tidak akan sempurna. Tapi kabar baiknya adalah kita tidak harus sempurna untuk menikmati hidup dan cinta. Nah, itu berhubungan dengan perfeksionis. Jadi, kalau ngomong harapan boleh, tapi jangan gantungkan harapan itu untuk hasil yang kita dapatkan. Harapan tidak sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Hasil yang kita dapatkan adalah dari persiapan, balik lagi. Jadi jangan perfeksionisme, tapi excellency terhadap persiapan. Oke, next. Pure physical health ini sebetulnya berhubungan dengan lack of rest. Kalau kita kurang istirahat, kita akan ada poor physical health. Jadi kesehatan fisik kita akan menurun. Ini dari makanan kita, dari istirahat kita, ya. Biasanya orang ngomong bahwa Mas, hidup kita itu dari 3 pola, pola makan, pola gerak, dan pola pikir. Jadi tentukan mana yang menurut kita kurang. Pola pikir, oh saya udah mikirnya udah tenang kok, udah transparan kok. Berarti pola gerak. Oh, saya udah olahraga kok. Berarti pola makan. Tiga pola ini kalau kita jaga, insya Allah kita akan sehat. Udah sesimpel itu sih sebetulnya. Tapi akan sulit pada saat kita mengimplementasikannya. Tapi at least minimal kita tahu, kita sadari apa yang kurang dari diri kita, terus kita improve. Terus yang ketiga, depression. Depression ini kita dapatkan biasanya kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang belum kita selesaikan. Ini berhubungan dengan pekerjaan ya. Saya ngomongnya berhubungan dengan pekerjaan. Jadi hubungannya dengan procrastination tadi. Dengan menunda-nunda. Semakin banyak kita menunda-nunda, sebetulnya semakin banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan. Jadi contoh paling gampang, kemarin saya pada saat S2 gitu ya. Kan kita bikin tesis gitu ya. Tesis dikasih waktu 3 bulan. Biasanya kita, itu bulan ketiga baru jalan. Oh nantilah, kerjaan masih banyak. Oh nantilah, aku achieve gross add dulu. Ah nantilah, aku briefing timku dulu gitu ya. Sementara malam kita udah kecapean, kita tidur, kita lupa kalau tesis tinggal sebulan lagi, kan gitu biasanya. Bulan ketiga baru kita ngejar, gak tidur. Padahal seharusnya jangan menunda-nunda. Bab 1, bab 2, bab 3 lakukan di bulan pertama. Bulan kedua kita udah analisis, bab 4 sudah.
Tinggal nanti kalau ada yang kurang-kurang bab 3 menyelesaikan gitu. Nah, karena kita procrastination tadi menunda-nunda yang harusnya bab 1, 2, 3 di bulan pertama, terus kita lakukan di bulan ketiga, nggak selesai nih. Ketambahan lagi, briefing tadi pagi, tim saya ada yang seperti ini, nggak selesai pekerjaan nih. Kita bawa semua di malam hari, itu yang bikin depression. Jadi, gampangnya gini teman-teman analoginya. Hidup kita dalam satu hari, pagi sampai malam sebelum tidur, itu kita simpan dalam flash disk. Flash disk, karena satu hari. Tapi kita punya hard disk, di mana kita menyimpan emosi, rasa, ingatan, tadi, experience, pengalaman, dan yang lainnya, itu di dalam hard disk yang gede. Kapan perpindahan dari flash disk ke hard disk? Yaitu pada saat mau tidur, malam hari. Nah, itulah saatnya brain drain. Otak kita dikosongkan, terus dari flash disk tadi masuk ke hard disk. So, kalau dalam satu hari di flash disk teman-teman ini banyak pikiran kotor, banyak dendam, banyak kemarahan, banyak kekecewaan, dan yang lainnya, maka pada saat tidur belum selesai ini, masuk dia ke dalam hard disk. Itu kenapa saya tadi ngomong kalau hari ini malah marah sekali, besok marah 2 kali, besoknya marah 3 kali, terus menerus. Karena kebawa dari flash disk, disimpan ke hard disk, flash disk ke hard disk, terus menerus. Sehingga di hard disk ini banyak kemarahan di situ, banyak kekecewaan di situ, banyak kesedihan di situ. Kalau kita biarkan di hard disk tadi, maka jadi mental illness, jadi penyakit yang tadi Mas Maizer nanya. Nah, depression itu sebetulnya adalah karena banyaknya hal-hal yang dari flash disk tadinya nggak kepake, kemarahan masuk, kerjaan nggak selesai masuk ke hard disk. Besoknya, pada saat bangun pagi, kita udah penat banget. Aduh, pekerjaanku yang satu hari ini proposal belum, terus materi presentasi ke BSM belum, terus untuk ngejar GA event yang seharusnya 2 hari lagi ini eventnya jalan, saya belum ngapa-ngapain, itu akan banyak hal seperti itu. Dan itu akan jadi depression. Kalau itu terus-menerus kita lakukan, ingat serigala hitam akan dapat makanan banyak. Dan dia akan lebih besar, dia akan lebih kuat, dan dia lebih hebat daripada serigala putih. Yang terjadi, kita punya mental block. Oke, yang terakhir, decision fatigue. Decision fatigue itu gini teman-teman. Kalau teman-teman pengen melakukan sesuatu, pengen memutuskan sesuatu, itu teman-teman sudah mikirin banyak hal. Kalau tadi saya ngomong overthinking, ini adalah kelanjutan dari overthinking. Yang paling sering ini, saya ngasih contoh paling gampang itu buat cewek, bukan saya terus ngomong cewek nggak bagus, enggak. Ini contoh saja. Cewek teman sering gini, misal nih, bulan depan 3 bulan lagi ada yang nikah, kita dapat undangan, kita harus ke kondangan gitu. Waduh, dress code-nya warna pink nih. Saya nggak punya warna pink nih. Kan gitu ya. Hari ini kita sudah mulai nyari di Shopee warna pink lah. Terus kita buka lemari kita. Oh ternyata ada warna pink. Tapi jilbabnya nggak sesuai. Oh ternyata ada warna pink tapi terlalu cerah. Terus aja kayak gitu. Waktu kondangan 3 bulan lagi. Sekarang kita udah mikirin untuk 3 bulan lagi. Jadi keputusan kita untuk 3 bulan lagi. Itu udah mulai kita putuskan sekarang nih. Fatigue. Nggak overthinking aja sih, tapi udah fatigue. Kita memutuskan, oh ini kayaknya kurang deh, aku harus beli jilbab di Shopee. Begitu Shopee barangnya datang, ya warnanya kurang 2 ton nih, kurang 1 ton nih, terlalu ringan, terlalu berat warnanya, terlalu tua, terlalu muda warnanya. Keputusan terus kita ambil sekarang, padahal untuk 3 bulan lagi nih kita ke kondangan. Fatigue banget kita. Nah ini Hero Sumatera, ini penyebab kenapa kita bisa punya mental block. Jadi kalau kita merasakan ini, so please, saya berharap saya juga mulai belajar, mulai meminimalisir ini. Nggak bisa hilang Pak, iya nggak bisa hilang. Tapi minimal minimalisir supaya kita tidak terlalu banyak depression, tidak terlalu banyak decision fatigue. Otak kita kosong, kita kosongkan untuk memikirkan hal-hal dalam pekerjaan hari ini. Bukan untuk 3 bulan lagi. Gitu. Tapi Pak, target kan sebulan. Ya kan kita breakdown. Kita chunk down menjadi per hari. Itu pentingnya. Kita breakdown, kita pipeline. Oke, Mas Maizer, halaman berikutnya. Ini kita sudah ngomongin tentang penyebabnya. Halaman berikutnya kita ngomongin tentang mental blocknya. Paris, mental blocknya di sini ada 7. Iya, contoh. Saya nggak akan bahas terlalu banyak karena waktu juga.
Ini hanya contoh-contoh mental block yang bisa kita bahas, gitu ya. Contoh self doubt. Self doubt ini adalah pada saat kita ngerasa bahwa kok aku nggak bisa kayak dia ya, kok aku malu ya kalau tampil di depan umum ya, kok aku nggak percaya diri ya kalau ngomong di depan umum di webinar ya. Ini kita punya mental block self doubt biasanya ini karena pengalaman masa lalu. Tadi yang saya bilang experience kita itu punya yang namanya inferior complex syndrome. Kenapa bisa terjadi? Contoh, pada saat kecil kita dikomparasi dengan saudara kita. Misalkan, kamu tuh nggak kayak kakak kamu pinter, selalu ranking 1, di kelas jadi ketua kelas, kok kamu nggak bisa? Nah, karena kita sering dibuat seperti itu oleh orang tua, kita punya nih pengalaman inferior complex syndrome, yang pada akhirnya nanti akan jadi self block, mental block. Makanya hati-hati, tadi yang saya bilang, yang sulit adalah yang berhubungan dengan experience. Karena tim kita kerja sama kita barusan setelah dewasa. Waktu kecil kita nggak tahu. Maka kita bisa pakai hipnoterapis untuk tim kita yang seperti ini. Tapi at least kita tahu lah bahwa oh dia punya self doubt nih. Oh dia dulu kecil punya inferior complex syndrome nih. Kita cari tahu terus kita bantu dia. Nah, oke. Kalau kita udah sadar kita punya self doubt, maka nanti kita bisa memperbaiki diri kita seperti apa. Yang kedua, comparison. Ini yang tadi saya contohkan, inferior complex syndrome. Biasanya itu karena comparison ini. Kita dibanding-bandingkan. Atau kita sendiri nih yang memperbandingkan dengan orang lain gitu. Tadi pertama saya ngomong tentang self-serving bias. Bias diri kita terhadap hidup kita. Salah satunya adalah aktor bias. Salah satunya. Tadi saya ngomong tentang insight bias. Ini yang kedua adalah aktor bias. Aktor bias ini biasanya dengan comparison nih, nyambungnya. Contoh, kalau saya punya kesalahan, melakukan sesuatu, terus kerjaan saya nggak selesai, itu biasanya saya terus ngomongnya gini, ah ini kan karena si A tadi yang nggak melakukan sesuai dengan plan. Ah ini kan karena Gojeknya nih, tadi karena lambat saya jadi telat, gitu ya. Komparasi diri kita bukan terhadap diri kita, tapi terhadap suatu keadaan. Tapi kalau orang lain yang melakukan kesalahan, kita ngomongnya adalah, ah itu kan dia yang kurang. Itu kan dia yang kurang belajar. Itu dia yang kurang berlatih. Itu dia yang kurang training. Itu dia yang kurang strategi. Kita nggak mau nyalahin situasi atau keadaan orang lain. Kita komparasinya nggak fair, nggak apple to apple. Kalau kita melakukan kesalahan, kita nyalahin situasi keadaan. Kalau orang lain melakukan kesalahan, kita salahin orang lain. Bukan keadaannya, bukan kita pelajari. Gitu. Nah, comparison ini akan menjadi jahat pada saat kita dalam tim. Karena ada actor bias tadi. Kita menjadi orang yang paling hebat. Orang lain mah enggak. Kalau ada yang salah, itu kamu yang salah. Tapi kalau ada yang kita yang salah, oh itu bukan saya yang salah. Itu keadaan yang salah. Comparison ini menjadi jahat, menjadi mental block buat kita. Dan tim kita, jangan salah. Tim kita juga akan ada masalah nanti karena kita punya comparison. Jadi hati-hati. Yang penting kita sadari, kita pahami, kita punya comparison, nanti kita tahu caranya seperti apa untuk menyelesaikannya. Next, tunnel vision. Tunnel vision ini tahu corong ya teman-teman ya. Kalau kita mau masukin minyak ke dalam botol, kita biasanya pakai corong yang seperti ini. Jadi yang atasnya besar, bawahnya kecil supaya bisa masuk ke botol. Kita tuangin minyak. Nah, tunnel vision ini kalau kita pakai corong itu di mata kita, ujungnya kecil gitu. Kita ngelihat tuh, oh dunia ini kok warnanya merah ya. Ya padahal kebetulan aja yang kita lihat di corong ujungnya itu adalah warna merah. Padahal dunia kan tidak seperti yang kita lihat. Kita ngelihat dunia ini merah, ya karena kita lihat merah. Tapi dunia ini kenyataannya bukan merah. Tidak hanya dari sekedar apa yang kita lihat kan ya. Dunia ini punya kenyataan tersendiri. Warnanya ada hijau, biru, kuning, abu-abu. Karena kebetulan kita ngelihat warna merah, bukan berarti dunia ini merah. Kalau kita melihat dunia ini merah, karena tunnel vision tadi. Kecil ujungnya. Kita hanya melihat seperti apa yang kita lihat. Ini paling gampang adalah kalau kita ngelihat kesalahan orang lain nih. Kalau nggak achieve aja, kita ini karena markomnya gini, ini karena salesnya gini, ini karena supportnya gini, gitu. Yang kita lihat tunnel vision aja.
Coba kita lihat sesuatu itu dengan kenyataannya, bukan dari apa yang kita lihat. Jadi misal, kok nggak achieve ya? Oke, kita analyze semua yuk. Kita evaluate semua yuk. Gitu. Tadi Om Ono udah ngomong tentang taksonomi belum tuh? Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, baru create. Ini create ini yang tertinggi. Nah, kalau ada sesuatu, please tolong analyze dan evaluate dulu. Jangan nyalain orang lain. Jangan tunnel vision. Oh, ini targetnya terlalu tinggi tuh. Itu paling sering tuh. Karena tunnel vision. Kenapa target tinggi? Pak, kenapa target saya 100 atau 1000 gross ad, Pak? Padahal sekarang saya cuma mampu 500 gross ad, Pak. Ya kan target 1000. Karena kita operator di Indonesia ada 3 nih. Kalau kita bisa 500, sebetulnya potensinya itu 1500. Karena operator yang lain 2, sama-sama punya 500 kan gitu ya. Paling gampang kan gitu. Paling gampang kalau kita nanya, kenapa targetnya tinggi? Ya karena operator yang lain kan punya. Kita juga punya tanggung jawab tuh, ngerebut pelanggan dari operator lain kan gitu ya. Target saya 1000 Pak, padahal saya mampunya 500. Ya kan 500 ambil aja dari operator lain tuh. Ada tuh yang merah, yang ungu, yang lainnya, yang hitam, biru, apapun lah itu ya. Mereka kan punya. Rebut aja pelanggan dari tempat lain. Itu dari target kita loh, gitu. Jadi gampangnya supaya kita nggak tunnel vision, itu kita melihat sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Secara holistik, secara menyeluruh. Oh iya, target saya tinggi. Kan kita masih nomor 2 ya. Nomor satunya aja masih segede itu pelanggannya. Gitu. Kita masih separuhnya. Kita nyuri pelanggan dari operator lain aja, target kita udah terpenuhi loh. Nggak perlu nyari pelanggan baru gitu. Gampangnya gitu. Terus kenapa kita tunnel vision? Kenapa kita ngomong target terlalu tinggi? Target terlalu tinggi ya karena kita ada operator lain yang bisa kita lihat. Mereka bisa kok punya segitu banyaknya. Nggak usah nyuri aja dari operator lain. Target kita terpenuhi itu. Jadi tunnel vision please kita kurangin. Melihat dunia ini tidak dari apa yang kita lihat, tapi melihat dunia dari kenyataannya secara holistik, secara sepenuhnya. Bukan tunnel vision. Indecision ini sama kayak tadi pada saat kita bikin keputusan, kita nggak gerak kemana-mana, kita masih di situ aja. Oh saya memutusin ini, tapi nanti kalau saya mutusin ini nanti begini. Saya mutusin itu, oh tapi nanti kalau saya mutusin itu nanti begitu. Kita belum gerak kemana-mana, kita masih menentukan keputusan aja, belum selesai. Apalagi gerak, eksekusi. Strategi aja belum kita putuskan. Jadi ini bahaya kalau dalam pekerjaan. So kalau ada target tinggi, jangan sampai kita indecision, ya targetnya aja tinggi, gimana saya bisa achieve? Targetnya aja tinggi, gimana saya bisa jualan? Targetnya aja tinggi, nah kita belum ngapa-ngapain. Kita belum bikin strategi, apalagi eksekusi. Kita sudah indecision. Keputusan kita udah berhenti hanya karena mental block. Dan ini sangat berpengaruh nanti pada saat kita di dunia kerja, apalagi tim kita. Sangat mempengaruhi. Oke, berikutnya uncertainty. Ini kalau teman-teman sering dengar VUCA gitu ya. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Uncertainty ini juga bisa membuat kita jadi punya mental block. Jadi nggak tentu, apa-apa nggak tentu. Pak, nanti ini untuk event kita bicarain nanti ya, soalnya ini belum tentu ini kita nggak bisa gitu. Target kita udah ada nih. Kita harus punya strategi nih. Pak, eventnya nanti mungkin nggak berhasil, ya kita bikin mitigation plan. Kita bikin plan selanjutnya. Bukan berarti nggak berhasil itu karena nggak tentu, nggak bisa. Nggak tentu itu nggak membuat kita mendapatkan sesuatu. Meskipun dunia ini nggak tentu, iya. Masa depan kita nggak tentu, iya. Tapi kita bisa tentukan hari ini. Bulan depan saya belum tentu dapat mempunyai tabungan 5 juta. Tapi kalau hari ini saya menyisihkan uang, bulan depan saya pastikan saya punya uang 5 juta. Artinya bulan depan itu uncertainty. Masa depan itu uncertainty. Tapi kita bisa menentukannya dengan apa yang kita lakukan hari ini. Targetnya ini Pak 1000 GA berarti uncertainty. Iya uncertainty. Tapi kan kita bisa melakukan mulai hari ini untuk mencapai 1000 itu. Jadi jangan berpikiran selalu uncertainty tentang dunia ini, karena uncertainty itu akan bisa kita pastikan dengan melakukan hari ini, gitu ya. Terus fixed mindset,
ini yang sering teman-teman dengar, ada fixed mindset, ada growth mindset. Kalau growth mindset itu pikiran yang selalu berkembang. Tadi Om Ono udah sampaikan kita harus punya learning konsistensi gitu ya. Kalau yang muslim pasti sering dengar tuh, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib buat muslim. Pak, usia saya udah 50. Ya wajib sebelum meninggal. Saya baru lulus S2, MM juga baru kemarin usia 48 ya, 48, 49. Baru kemarin. Dan usia 50 sekarang masih nyari saya beasiswa untuk kuliah. Dan alhamdulillah ada jalan untuk nyari beasiswa di Malaysia. Saya selalu cari teman-teman. Bukan berarti Pak banyak uang, enggak. Saya juga sama aja. Saya juga tulang punggung 3 keluarga, 4 keluarga bahkan. Adik saya juga single parent. Saya jadi tulang punggungnya gitu. Bukan berarti saya punya banyak uang terus saya belajar gampang, enggak. Sulit juga buat saya untuk belajar. Bayar kampus, kuliah. Sulit juga buat saya. Bahkan saya nyari beasiswa. Tapi poinnya adalah kalau teman-teman punya semangat growth mindset, learning konsistensi, jalan pasti ada. Ayo teman-teman, kita kurangi fixed mindset, kita harus punya growth mindset. Karena tadi kalau fixed mindset itu kita ngasih makan serigala hitam, kita nggak akan kemana-mana, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita punya growth mindset, minimal kita belajar. Kita tidak lagi ngomong win or lose, tapi kita ngomongnya adalah win or learn. Kalau kita nggak menang, bukan berarti kita kalah, tapi kita belajar dari situ untuk mencapai kemenangan-kemenangan selanjutnya. Gitu ya. Jadi growth mindset ini sangat penting kita tularkan. Saya selalu berpikir bahwa saya nggak punya warisan harta ataupun mahkota buat anak saya, karena saya bukan siapa-siapa. Saya cuma karyawan juga seperti kita semua. Tapi saya bisa memberikan warisan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman buat anak-anak saya. Jadi kalau saya belajar sekarang S2, saya pengen beasiswa S3. Sebetulnya bukan hanya buat saya, tapi saya ngajarin anak saya. Ini loh bapakmu udah tua, udah 50, tapi masih nyari beasiswa. Kamu juga harus belajar ya nak. Karena pembelajaran yang terbaik buat anak kita adalah apa yang kita contohkan. Jadi ayo kita contohkan buat anak kita. Karena kita nggak bisa ngasih warisan yang luar biasa, harta yang banyak, enggak. Tapi please wariskan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Itu lebih penting daripada harta dan mahkota. Dan itu ya. Oke, yang terakhir mental block kita no limits. No limits ini kita ngerasa hebat. Kayak tadi yang saya bilang inside bias. Saya ngerasa pinter, padahal enggak. Saya masih belajar, masih baca buku, puluhan buku masih saya baca. Teman-teman kalau pengen buku, saya punya banyak soft copy buku. Kita belajar bareng-bareng, ayo. Tadi yang saya bilang saya masih kuliah, iya, masih nyari beasiswa, iya. Karena saya masih punya limit. Saya belajar positive thinking itu bagus. Waktu saya belajar dulu ya, belajar neurolinguistic programming, positive thinking itu bagus. Tapi ternyata ada ilmunya lebih bagus daripada itu. Realistic optimism. Itu ilmu baru tuh. Positive thinking sekarang tidak lagi ilmu tertinggi. Contoh paling gampang gini teman-teman. Kenapa saya bilang positive thinking itu sekarang menjadi limit? Kalau saya berantem sama misalkan Mas Maizar nih. Saya berantem sama Mas Maizar. Padahal kita satu satu fungsi. Berantem nih. Nggak setuju saya Mas. Pokoknya gini. Terus saya mikir, cuman berantem gini doang. Mas Maizar juga paling memaafkan. Nanti 3 hari juga paling ngomong. Itu positive thinking kan ya. Tapi kalau dalam 3 hari saya nggak memulai omongan, obrolan dengan Mas Maizar, dalam waktu 3 hari, saya nggak mungkin ngomong sama Mas Maizar. Hanya positive thinking doang. Hasilnya nggak ada. Nah, ada ilmu lebih tinggi daripada positive thinking, yaitu realistic optimism. Saya harus realistis. Kalau namanya orang berantem, ya nggak akan baik kalau saya nggak akan memaafkan atau minta maaf. Karena minta maaf bukan tergantung siapa yang salah yang minta maaf, bukan. Bukan siapa yang minta maaf itu yang jelek, bukan. Tapi terkadang minta maaf itu untuk memperbaiki keadaan. Kita realistis bahwa setiap orang itu punya kesalahan. Mungkin sekarang dia yang salah, bisa jadi nanti saya yang salah. Nggak apa-apa saya minta maaf. Saya memperbaiki. Karena saya respect terhadap relationship saya. Persahabatan saya dengan Mas Maizar lebih mahal daripada permintaan maaf saya. Jadi saya harus minta maaf. Nah,
Realistic optimism ini lebih tinggi daripada positive thinking. Yang tadi cuma positive thinking, 3 hari paling juga selesai. Nggak bisa. Sekarang ada ilmu baru, realistic optimism. Nah, setiap saat saya selalu belajar seperti itu, teman-teman. Kenapa? Karena saya ngerasa bahwa saya punya limit nih sekarang. Ilmu saya tentang neuro-linguistic programming, waktu dulu meskipun saya certified, ya sekarang ada ilmu baru. Psikologi berkembang terus. Saya harus belajar. Ilmu saya limit. Nah, kalau kita punya mental block no limit, yang terjadi adalah kita nggak akan belajar lagi. Dan kita nggak akan berkembang lagi. So, kurangi kita berpikir bahwa, oh saya udah hebat, saya udah S2 kok, buat apa saya belajar lagi? Oh saya udah certified coach kok, ngapain saya belajar lagi coach? Oh saya udah certified neurolinguistic programming kok, ngapain saya belajar lagi? Enggak. Kita semua punya limit. Ilmu yang saya belajari sekarang pun, limitnya adalah hari ini. Untuk besok, saya harus belajar baru lagi. Gitu. So, no limit ini menjadi mental block yang sangat buruk buat kita. Sadari kalau kita punya no limit dan perbaiki diri. Oke, ini mental block yang kita bahas. Mas, halaman ketiga, terakhir, ini bagaimana cara kita keluar atau memanfaatkan mental block itu. Mental block ada, kita sadari, kita pahami, terus kita keluar dari mental block ini, bukan untuk menghilangkan karena nggak akan bisa. Ini serigala hitam tetap ada, tetap hidup dia, tapi dia bisa kita kalahkan. Gitu ya. Caranya gimana? Break your project down. Ini kalau Om Ono bilangnya pipeline, gitu ya. Kalau ada orang ngomong bilangnya breakdown, chunk down, kecil-kecil. Target 1000 gross add kelihatan gede. Tapi kalau dibikin per hari bisa kecil. Cuman 30 loh, cuman 35 gross add loh. Tim kita berapa? DSF ada 5. Satu orang cuman 7 loh. Nah, itu baru DSF. DSE ada berapa? DSF ada 12, Pak. Nah, berarti 17. 35 bagi 17 cuman 2. Satu hari cuman 2 GA. Pastiin 2 GA aja. 1000 GA dalam 1 bulan pasti achieve. Jadi saya ngajarin anak saya, sayang, gimana caranya kalau ada gajah di depan kamu dan kamu harus memakan gajah itu sampai habis. Pertama jawabannya, ya nggak bisa ya. Mulut saya kan kecil, gajah kan gede. Terus terakhir pada saat setelah saya latih dia, saya kasih pelajaran dia, saya kasih pengalaman dia ngomong, oh iya bisa ya ternyata ya. Kita iris gajahnya kecil-kecil. Terus kita makan sedikit demi sedikit. 1 jam kita makan 1 iris. 1 jam kita makan 1 iris. Berapa puluh jam, berapa ratus jam gajah itu pasti akan habis saya makan. Ya sama, analoginya seperti itu teman-teman. Targetnya gede, iya. Targetnya luar biasa, iya. Chunk down, breakdown, pipeline. Tiap hari kita lakukan konsistensi. Sehari 1 orang 2 GA aja. Kita punya tim, semua 2 GA minimal itu. Maka kita akan achieve. Sebetulnya sesimpel itu. Gampang mas kalau ngomong iya. Tapi kan kita harus nyoba. Karena sekarang ini kan kita nggak konsisten nih. Briefing kita tanya kemarin, kamu berapa? 1 Pak. 1 kita biarkan. Maka dia menganggap bahwa 1 itu sudah bagus. Maka besok dia nggak akan achieve 2. Dia akan achieve 1. Oh 1 udah dianggap bagus kok. Nah, nanti kita belajar nih leadership. Ada materi lagi tentang leadership. Gimana cara kita ngasih apresiasi teman-teman pada saat forum. Mungkin targetnya 2, yang 3 kita kasih apresiasi. Apresiasi nggak harus besar. Bahkan kita tepuk pundak teman kita, tim kita, itu adalah sebuah apresiasi. Thanks bro, lo hebat. Kalau nggak ada lo, tim kita hancur nih. Itu juga sebuah apresiasi gitu. Oke, next, change your environment. Tadi yang saya bilang, yang pertama experience, environment, dan reference. Ya, 3 ini sangat penting. Jadi environment, ingat teman-teman. Tadi dibilang bahwa Pak, lingkungan saya nggak kondusif Pak. Selalu mengeluh Pak. Ya kan, Anda salah satunya gitu ya. Saya salah satunya. Jadi kalau ada lingkungan yang kurang kondusif, tanggung jawab kita adalah merubahnya. Gimana caranya Pak? Ya kalau dalam Islam kita kenal namanya ijtihad. Ijtihad itu merubah sesuatu dengan pemikiran kita. Yang kedua jihad. Jihad itu merubah sesuatu dengan tenaga kita. Yang ketiga mujahadah. Mujahadah itu merubah segala sesuatu dengan pemikiran dan tenaga kita. Benar-benar dengan ikhlas kita merubahnya. Maka insya Allah akan terjadi perubahan. Gitu ya. Jadi kalau lingkungan kita Pak sekarang belum betul, ya betul kan?
Dari mana Pak? Ya dari sedikit demi sedikit. Dari diri kita, dari sekarang, dari hal kecil. Lakukan perubahan, maka environment kita akan berubah. Oke, berikutnya learn and do a new thing. Ayah saya seorang supir truk dari kampung kecil Kudus, Jawa Tengah. Yang tahu Kudus ya, yang tukang bikin rokok, Polytron, itu Kudus semua tuh. Dari kota kecil Kudus. Waktu itu ayah saya hanya seorang supir truk. Kalau saya hanya ngikutin apa yang diajarin ayah saya, maka hanya jadi sopir saya. Paling naik pangkat ya supir angkot lah, punya angkot gitu ya. Tapi kan saya harus belajar baru, belajar hal baru. Hidup saya baru. Hidup yang dialami ayah saya, yang diajarin ke saya, itu sudah usang. Sementara hidup saya, masa depan saya, ayah saya belum ngalamin. Artinya, saya harus mempelajari hal baru untuk masa depan saya. Yang diajarin ayah saya, iya bagus itu. Pengalaman ayah saya. Yang saya bisa pakai untuk hidup sampai hari ini. Karena pengalaman saya kemarin. Tapi untuk hidup sampai masa depan saya harus belajar hal baru nih hari ini. Tidak bisa saya belajar dari yang kemarin ayah saya ajarin untuk masa depan saya. Ya bisa, tapi nggak akan sehebat itu. Saya harus belajar juga hari ini untuk masa depan. Apa yang saya belajari kemarin, yang diajarkan kemarin, itu bisa membuat saya hidup sampai hari ini. Ayah saya ngajarin, itu membuat saya hidup sampai hari ini. Tapi untuk hidup sampai masa depan saya, esok hari, hari depan saya, itu tergantung saya. Saya belajar atau enggak hari ini. Gitu. Jadi learn and do a new thing itu sangat luar biasa penting. Pak, waktu saya habis. Enggak lah teman-teman. Waktu kita 24 jam kok. Saya juga di Jogja, pulang Jogja, nanti dari Medan gitu ya. Saya tetap masih bisa kuliah. Saya masih bisa baca buku. Mau tidur, baca buku. 4 lembar cukup. 5 lembar cukup. Satu buku, 1 bulan, oke, bagus. Tapi kalau enggak kita mulai sekarang, enggak mulai dari diri kita, enggak mulai dari hal kecil, kita enggak akan belajar hal baru. Dan sangat penting untuk mempelajari hal baru. Karena hidup kita tergantung apa yang kita pelajari hari ini. Karena apa yang kita pelajari kemarin sudah membawa kita hidup sampai hari ini. Hari ini kita harus belajar hal baru untuk masa depan kita. Oke, selanjutnya be physical. Nah, ini yang terjadi banyak pada kita. Kita beli jam kesehatan yang bisa ngukur oksigen, bisa mempelajari pola tidur kita gitu ya. Bisa detak jantung, bisa ngukur detak jantung. Tapi yang bisa ngukur jam kita. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak olahraga, emang bisa sehat? Enggak. Tetap harus be physical. Harus jalan kaki, harus olahraga minimal pagi hari, kan gitu ya. Jadi jangan sampai kita karena wah udah punya jam sehat Pak, saya udah sehat nih. Nggak akan. Dan kesehatan itu kita yang buat. Nggak bisa Om Ono nih punya uang banyak, 500 juta misalkan ya. Terus oke 10 juta buat Aris. Aris kamu lari lapangan 10 kali, tapi yang sehat saya ya. Kan saya udah bayar 10 juta. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa Hero. Nggak bisa kita bayar orang untuk olahraga, terus kesehatannya untuk kita. Nggak bisa. Kalau kita pengen sehat, ya kita cari kesehatan itu sendiri. Dari diri kita. Dari 3 pola tadi. Pola gerak, pola pikir, dan pola makan. Nggak bisa kan? Terus saya bayar Mas Maizar. Mas Maizar main bola tiap hari ya. Nanti yang sehat saya nggak bisa juga. Meskipun kita bayar gitu. Nggak bisa. Kalau pengen sehat ya kita be physical. So penting sekali be physical nih. Yang sekarang terjadi ini kan anak saya itu kalau main game bareng-bareng nih ya sama teman-teman. Tapi di kamar sambil tiduran. Lalu main game Mobile Legend. Ya nggak akan sehat. Saya tendang keluar. Keluar kamu main sama anak-anak yang lain. Main apa ya? Nggak tahu. Pokoknya main aja keluar sana. Ke mana ya? Ya ke tempat teman sana. Tak kasih uang sana. Main ke tempat teman. Supaya dia gerak. Gitu. Be physical itu penting. Berteman juga harus be physical. Ini follower saya 5 juta Pak. Buat apa? Kalau kita nggak punya teman, buat apa 5 juta itu? Kalau sakit paling GWS doang kan. Tapi kalau kita punya teman be physical. Teman fisik. Kalau sakit dia nengokin kita. At least dia ngomong, bro cepat sehat bro. Dalam hal fisik. So teman-teman be physical penting. Brain drain tadi udah saya ceritakan. Transcendent ini kalau orang muslim ngomongnya khusyuk.
kalau kita menyebutnya fokus, gitu ya. Transenden ini sangat penting. Jadi nggak bisa kita multitasking. Pak, katanya kalau orang hebat tuh multitasking. Nggak bisa teman-teman. Di Al-Quran kalau yang Muslim pasti tahu Faida Farok Tafan Sob, ini ayat yang sering kita baca ya. Inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron, Faida Farok Tafan Sob. Nah pasti itu dengar. Faida Farok Tafan Sob. Dan apabila sudah menyelesaikan satu pekerjaan, maka selesaikanlah pekerjaan yang lain. Tuhan sendiri yang buat kita manusia ngomong bahwa kita nggak bisa menyelesaikan pekerjaan bareng-bareng. Selesaikanlah pekerjaan yang satu dan selesaikanlah pekerjaan yang lain. Itu udah ada tuh tuntunannya tuh. Jadi nggak bisa saya bikin Excel, bikin PowerPoint gitu ya, terus sambil bikin yang lain, ngasih materi, nggak akan bisa, teman-teman. Please fokus, please khusyuk, please transcendence. Mas Maizar jago Excel tuh. Pada saat bikin Excel, terus saya panggil tuh, Mas Maizar, dia nengok, ya Mas. Yakin dia, meskipun dia cuman nengok 2 detik jawab panggilan saya. Pas dia balik ke Excelnya, dia pasti mikir, tadi rumusnya sampai mana ya? Karena otak kita nggak bisa multitasking, teman-teman. Kita harus fokus. So, kalau kita melakukan sesuatu, fokuslah. Fokuslah. Kerjaan kita selesaikanlah dengan fokus. Gitu. Oke, selanjutnya use cognitive more than affective. Kalau teman-teman overthinking, ada meme yang lucu tapi menarik. Sebesar apapun kamu overthinking, dunia ini tetap berputar. Ya memang iya. Please jangan terlalu afektif, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu gede rasa gitu ya. Kalau kita dipecat dari perusahaan ini toksik. Ya jangan gitu juga ya. Mungkin kita ada kesalahan, kita pikirin nih apa kesalahan kita. Jangan semua diambil hati gitu ya, dirasain terus sampai kita stres, jangan ya. Improve your skill. Ya, tadi yang saya bilang, selalu belajar, selalu melakukan hal yang baru. Terus sekarang kita harus belajar untuk besok. Ya, karena yang kita pelajari kemarin untuk hari ini. Itu harus selalu improve your skill. Ini kita akan secara holistik dan komprehensif, nanti saya dan teman-teman dari capability building. Sekarang ini capability development, tapi nanti akan ada skill improvement. Baik skill communication, skill leadership, nanti akan kita coba bikin materi-materi baik offline maupun offline untuk skill improvement. Sekarang ini saya buat capability karakter development, jadi tentang mindset dan yang lainnya, gitu ya. Terus selanjutnya sleep on it, tidur, mau sejam, 2 jam, 6 jam tidur, itu dia yang penting. Oke, next slide, Mas Maizar. Ini tadi yang kita pelajari, gitu ya. Terus ada quote dari Henry Ford yang di bawah itu, apapun yang kita pikirkan, kita bisa, atau kita berpikir kita tidak bisa. Ingat, itu kita benar. Kalau kita berpikir nggak bisa, Anda benar. Anda nggak akan bisa. Anda berpikir Anda bisa, maka Anda benar. Anda pasti bisa melakukannya. So, apapun yang kita pikirkan, hati-hati. Karena kita punya 2 serigala yang harus kita kasih makan. Please konsisten untuk memberi makan serigala putih. Karena mental block kita selalu punya. Tapi yang penting adalah kita menyadari, kita memahami mental block kita. Dan kita harus tahu bagaimana kita bisa memanfaatkan mental block itu untuk memperbaiki diri. Itu saja dari saya, Mas Maizar dan Hero Sumatera. Kalau ada pertanyaan nanti saya kembalikan ke Mas Maizar. Terima kasih. Waduh,